Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan jasadian, waruhian untuk menjalankan ibadah saum Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Episode kali ini kita akan membahas satu bahasan yang sering menjadi pertanyaan di antara kita mungkin. Kenapa fikih itu identiknya dengan perbedaan dan bagaimana menyikapinya? Subhanallah. Sebelum saya sampaikan, saya akan awali dulu dari bahwa fikih itu bukan sekedar bicara boleh atau tidak boleh. Ya, fikih itu bukan sekedar bicara boleh atau tidak boleh, halal atau haram, sah atau tidak sah. Bukan hanya bicara itu. Tapi fikih itu adalah akidah. Ya, fikih itu bagian daripada akidah. Kenapa? Karena itu bagian dari implementasi akidah, keyakinan kita. Ya, jadi prakteknya itu adalah di apa? Ya, di fikih itu. Karena kalau akidah kita tidak kuat, maka menghadapi fikih itu akan lemah, bahkan menjadi beban. Kalau akidahnya tidak kuat. Satu contoh, makan daging unta, wudhu kita batal. Ya, kenapa makan daging unta, wudhu kita batal? Nah, pasti ada yang bertanya, loh kok bisa? Apa bedanya daging unta dengan daging sapi, daging kerbau, daging kambing, daging ayam? Apa bedanya? Kenapa batal? Nah, maka ini bukan bicara rasional kita atau dikatakan akal kita. Kadang-kadang fikih itu memang tidak harus kita terima dengan akal, tidak harus masuk akal. Ya, kadang-kadang tidak masuk akal, tidak bisa diterima dengan akal kita. Ya, memang seperti itulah Rasulullah SAW memberikan kabar ya melalui hadis Rasul SAW bahwa makan daging unta wudhu. Ya, wudhunya batal, subhanallah. Kemudian kenapa sholat duhur itu 4 rakaat ya? Padahal kalau boleh kita nego, sholat duhur itu kan capek, kerja di kantor, apalagi yang puasa, wah sudah di titik tenaga yang melemah di waktu duhur. Kenapa sholatnya 4? Kenapa nggak 2 aja Ustadz? Subuh yang baru bangun tidur memiliki kekuatan, masih segar, kenapa nggak 4? Nah, ini bukan sesuatu yang perlu dipertanyakan. Memang Allah sudah syariatkan ya zuhur 4 rakaat. Ya, jadi tidak bisa kita jawab dengan akal sehat. Contoh yang lain. Ya, kenapa kalau kita ini batal dari wudhu, yang dibasuh adalah muka ataupun wajah, tangan. Padahal yang mengeluarkan angin adalah bagian dubur. Kenapa bukan dubur yang dibasuh, Ustaz? Nah, itu pertanyaan. Dan ini tidak bisa dijawab dengan akal sehat kita. Makanya sekali lagi fikih itu soal ketaatan ya kepada aturan syariat. Syariatnya seperti itu, ya ikuti seperti itu. Itulah fikih. Nah, kemudian yang kedua, ini yang menjadi bahasan kita. Kalau berbicara fikih, ini tidak berbicara satu suara. Tapi 90% lebih ya, bahkan fikih itu ikhtilaf. Ikhtilaf itu artinya perbedaan pendapat. Nah, kok bisa berbeda pendapat? Nah, ini pertanyaannya. Kenapa fikih itu bisa berbeda pendapat? Ya, maka jawabannya karena yang dilihat oleh para sahabat itu berbeda persepsinya. Beda persepsi. Contoh, kalau saya tampilkan ini di hadapan teman-teman, ini gadget. Mungkin di antara teman-teman ada yang berbeda
persepsinya. Ada yang mengatakan itu Ustadz handphonenya kok apa ya kira-kira. Ada yang mengatakan ini mah Samsung, ini mah Xiaomi, ini mah kok handphone Ustadz seperti itu. Nah, di antara teman-teman yang punya persepsi atas gadget ini pasti tidak ada yang sama. Bahkan orang yang tidak tahu mengatakan Ustadz pamer handphone. Nah, fikih seperti itu ketika Rasul SAW mengatakan kepada para sahabat, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian ini sebagaimana kalian melihat aku sholat. Itu kata Rasul SAW. Nah, masalahnya adalah Nabi itu kan sholatnya nggak sekali. Ya, Nabi itu sholatnya nggak sekali dan yang melihat Rasul itu banyak. Sehingga dalam amaliyah sholat ya itu berpotensi ada perbedaan pendapat. Itu baru satu amaliyah sholat. Yang mengajarkan sama, nabinya sama, gerakannya sama, tapi persepsinya yang berbeda. Ya, satu contoh gerakan ruku. Saat bangun dari ruku, ya posisi tangan, ada orang yang ketika bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah, ada yang tangannya di atas, ada yang begini. Ada yang tangannya dilepaskan di bawah. Ya, mudah-mudahan bisa terlihat ya. Ada yang tangannya kembali ke sini, ada yang tangannya dilepaskan ke bawah. Itu posisi saat bangun dari ruku. Coba, kok ini beda? Ini tangannya begini, yang satu kenapa dilepas ke bawah? Nah, disinilah letak perbedaan penafsiran hadis Rasul SAW. Ya, hadisnya sama, tidak beda, tapi persepsi sahabat yang melihat itu yang berbeda. Karena kalimat hadisnya begini, kembalikanlah tangan itu setelah ruku pada posisi semula. Nah, ini hadisnya nih, ya ulangi lagi nih. Ketika bangun dari ruku, ya Rasul SAW mengatakan maka kembalikanlah tanganmu ke posisi semula. Posisi semula itu bisa dua persepsi. Satu, yang pertama adalah kembali ke awal, semula, awal. Awal itu awal saat kita sholat. Ketika kita sholat, awal tangan kita di bawah. Ya, posisi awal. Yang kedua, persepsi kedua, ini kembali ke semula adalah persis sebelum gerakan ruku. Nah, kita sebelum gerakan ruku kan gini ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya baca surah pendek baru ruku. Allahu Akbar. Nah, itu persepsi. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Jadi yang membuat berbeda itu hanya persepsi. Hadisnya sama. Jadi dua-duanya ini boleh. Ya, dua-duanya boleh. Nah, kemudian satu contoh lagi, gerakan at-tahiyat. At-tahiyat, tangan itu ada yang digerak-gerakan, ada yang satu diam. Nah, memang hadisnya mengatakan apa? Maka menggerak-gerakan, ya, taharrokat. Taharrokat ini mengandung makna berulang-ulang atau menggerakkan di saat yang penting. Taharrokat, ada syiddah di situ. Syiddah itu tanda tasdid. Jadi dalam kaidah bahasa Arab, kalau ada syiddah itu maknanya bisa dua, bisa sesuatu yang berulang-ulang atau sesuatu yang sangat atau sangat penting. Ya, seperti contoh dalam suratul Fatihah, waladdallin. Sebetulnya tidak pakai syiddah pun bisa, waladdallin. Memang sesat artinya, tapi kalau sudah ditambah syiddah waladdallin, maka ini sesat banget. Ya, bisa dipahami ya. Jadi ini hanya persepsi. Makanya persepsi pertama memaknai berulang-ulang sehingga dia bergerak-gerak. Nah, persepsi kedua yang memaknai taharrokat dengan menggerakkan di saat yang penting. Yang paling penting adalah asyhadu alla ilaha illallah. Nah, mudah-mudahan bisa difahami nih. Jadi subhanallah,
perbedaan selalu ada dan ini adalah satu keindahan. Kemudian contoh lain, air wudhu. Kalau Imam Asy-Syafi'i ya satu kulah, ya minimal satu kulah. Imam Hanafi satu botol saja selama airnya tidak berubah rasa, berubah warna, tidak berubah bau, boleh untuk wudhu. Nah, itulah contoh-contoh ikhtilaf dalam fikih. Tapi selama ini dalam urusan furu itu cabang, ya itu nggak ada masalah. Kecuali dalam urusan usul. Kalau urusan usul itu tidak boleh ada perbedaan. Misalnya Al-Quran itu jumlah suratnya 114. Ya itu tidak boleh berbeda. Syahadat itu cuma dua, syahadat tauhid dan syahadat rasul. Kemudian sholat itu hukumnya wajib. Ya itu tidak ada perbedaan. Maka selama dalam ranah furu'iyah atau cabang, maka fikih itu pasti 90% lebih perbedaan pendapat. Nah, yang jadi permasalahan adalah bagaimana cara kita menyikapinya dengan perbedaan pendapat yang pasti terjadi dalam fikih. Makanya para pencari ilmu, ya ilmu apapun khususnya dalam masalah fikih, apalagi ini ilmu yang sangat luas, maka jangan hanya kita ini fanatik, terlalu fanatik kepada salah satu imam sehingga kita menyalahkan imam-imam yang lain. Padahal bicara fikih itu bukan salah atau benar. Ya, tapi fikih itu adalah pemahaman. Ya, bukan salah atau benar. Kalau bicara fikih itu yang dibicarakan adalah kamu salah, aku benar. Aku paling benar, kamu yang salah. Berarti dia belum fikih. Dia belum fikih. Maka cara menyikapinya bagi para pembelajar, ya kita semua ini pembelajar, ada rambu-rambu yang harus diperhatikan. Ya, apa yang harus diperhatikan? Yang pertama, nah ini penting. Yang pertama, harus diyakini bahwa madhab itu bukan sarana untuk mencari lawan atau kawan. Ya, ulangi lagi nih. Madhab itu bukan sarana untuk mencari kawan ataupun lawan, karena dapat memecah belah persatuan umat. Ya jadi nggak boleh kalau kita punya prinsip kalau ada orang lain dia tidak mengikuti madhab saya berarti dia lawan. Tapi kalau dia ikut madhab saya dia kawan. Nah ini kesalahan besar. Kenapa? Karena tolak ukur kawan atau lawan adalah bukan dari apa madhabnya, tapi lihat dari wala dan baroknya. Ya, al-wala wal barok, ketakwaannya. Kalau dia takwa, kalau dia orang yang mengikuti Al-Quran, petunjuk Rasulullah, ikut daripada ijma ulama, ya ikut juga yang namanya sunnah Rasulullah SAW, maka itu adalah kawan kita. Subhanallah, itu kawan kita. Karena orang yang sering menyalahkan orang lain dalam bermadhab khususnya, maka dia sebetulnya tertipu oleh amalnya. Magrur, kata Imam Al-Ghazali, magrur, diprank oleh madhabnya sendiri. Ya, kenapa? Karena dia sama dengan pengikut hawa nafsu, naudzubillah. Nah itu rambu yang pertama. Jadi kalau belajar madhab, belajar fikih, jangan sampai menjadi sarana memecah belah umat. Ya, aku benar, kamu salah, atau aku salah, kamu yang paling benar. Tidak, itu yang pertama. Yang kedua, tidak boleh seorang muslim meyakini bahwa imam yang diyakininya itu, ya itulah yang harus diikuti orang lain. Maksa orang lain. Misalnya, kamu harus ikut imam saya dong. Nggak boleh kamu ikut imam yang lain. Itu tidak boleh. Ya, dalam bermadhab, karena 4 madhahib, ya madhahibul arba'ah ini, 4 madhahib ini semua diakui, maka tidak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti imam yang kita yakini. Ya, karena apa? Kalau melakukan seperti itu maka dialah orang yang jahil. Jahil itu bodoh. Bodoh itu minum es ditiup, itu bodoh. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, rambu yang ketiga apa? Imam yang diikuti madhabnya wajib diyakini bahwa imam itu hanya ditaati karena dia telah menyampaikan maksud dari agama dan syariat Allah.
Jadi taatnya tetap kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, ya, taatnya bukan kepada imamnya, tapi taatnya kepada Allah dan Rasulnya. Ya, makanya tidak boleh seseorang itu mengambil pendapat imam, kemudian dia ini dikatakan taatnya saya kepada imam. Saya nggak taat kepada Allah dan Rasulnya, tapi saya lebih taat kepada imam saya. Nah, ini keliru. Karena apa? Karena yang harus ditaati hanya Allah dan Rasulnya. Yang keempat, yang terakhir, rambu yang terakhir dalam kita ini belajar fikih, menyikapi perbedaan, menjaga diri agar tidak terjatuh dari hal-hal yang terlarang. Sebagaimana ini pernah dialami para pengikut madhab. Ya, di antaranya apa? Satu, fanatik buta. Fanatik buta sehingga dia berpotensi terpecah belah. Ya. Yang kedua, dia berpaling dari Quran dan Sunnah. Yang diagungkan adalah perkataan imamnya, ya, bukan Quran dan Sunnahnya. Yang ketiga, dia membela madhabnya overdosis. Ya, pokoknya terlalu berlebihan. Bahkan dia mendudukan imam madhab ini seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini pastinya adalah sesuatu yang keliru. Maka mudah-mudahan dengan kita mempelajari rambu-rambu fikih ini dalam bermadhab khususnya, kita bisa semakin bijak, menjadi pribadi yang memiliki pemahaman yang luas, bukan untuk mencari kesalahan orang lain, bukan untuk memecah belah agama, tapi justru untuk bisa menghargai sesama. Karena yang namanya perbedaan itu adalah bagian daripada keindahan. Ya, lana a'maluna walakum a'malukum. Bagiku amalku dan bagimu amalmu. Ya, kita mudah-mudahan Allah persatukan kita dalam satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tetap kita saling menghargai perbedaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.